Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan rezeki serta kesehatan agar senantiasa digunakan di dalam kebaikan, karena seluruh apa yang kita terima hari ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan julusnya kita, bermajelisnya kita saat ini menjadi saksi kebaikan kita dan menjadi hujah di hadapan Allah taala, menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menunaikan kewajiban sebagai manusia, yaitu menuntut ilmu. Di dalam hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah fardhah, sebuah fardu bagi setiap muslim. Tapi tidak semua orang atau tidak banyak orang yang mungkin mendengar hadis ini atau menyadari hadis ini, bahwa menuntut ilmu adalah sebuah fardu, sebuah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tidak mungkin orang dapat menyembah Allah dengan benar, tidak mungkin Allah dapat menyembah, beribadah dengan benar kepada Allah kecuali dia talabul ilmi sebelumnya. Talabul ilmi sebelumnya. Mudah-mudahan ya ini menjadi saksi kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang lalu kita ingin ingatkan kembali bahwa kita ada di gerbang menuju hari-hari yang sangat mulia, yaitu Asyru Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik yang disebutkan dalam sebuah hadis. Tidak ada amal soleh yang lebih baik, lebih afdal, lebih hebat ketimbang amal soleh yang dikerjakan di 10 hari Dzulhijjah ini. Ma min amalin soleh ya afdal min, tidak ada amal soleh yang lebih afdal dari amal soleh yang dikerjakan di 10 Dzulhijjah ini. Dan kita satu hari lagi akan masuk ke 1 Dzulhijjah. Rabu sore itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Rabu maghrib kita sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ya. Bagi yang mau kurban itu harus potong rambut, potong kuku sekarang atau besok maksimal siang-siang. Jadi masuk maghrib stop. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin berkurban maka fala yaqta min sya'rihi, jangan memotong rambutnya, bulunya dan segala macam, wala an zafrihi, dan juga dari kukunya. Itu sudah mulai stop. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah empati kepada para jemaah haji yang sama melakukan dengan yang dilakukan kita. Mereka menahan mencukur, mereka menahan potong kuku, bahkan mereka menahan yang lebih dari itu, menahan berhubungan badan, menahan banyak hal lah ya, lebih berat mereka. Maka kita yang tidak berhaji minimal empati dengan tadi ya, dengan tidak mencukur kuku, memotong kuku atau mencukur rambut. Besok maghrib ya, kita sudah masuk 1 Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, bahkan dari Ramadan. Kalau lihat makna zahir hadisnya, tidak ada amal soleh melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama ini. Ma min amal soleh afdal min al-amal soleh fi Asyri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dari itu. Mudah-mudahan kita dapat menyiapkannya. Kenapa? 10 Dzulhijjah ini, 10 hari Dzulhijjah ini adalah syiar-syiar Allah. Dan hukum mengagungkan syiar Allah adalah wajib dan merupakan bagian dari ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Syiar Allah itu diantaranya ini Dzulhijjah ini. Kita persiapkan dan melakukan ibadah sebaik-baiknya ya. Para ulama menyebutnya sebagai ayyamul khairat wal barakat, hari-hari yang penuh kebaikan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Allah melimpahkan keberkahan yang sangat besar di 10 hari ini.
Allah melimpahkan taubat yang sangat banyak, dan bahkan Allah paling banyak mengampuni manusia di 10 Zulhijjah ini. Paling banyak memerdekakan manusia dari neraka di 10 Zulhijjah ini, dan paling banyak mengampuni, mengabulkan doa manusia di 10 Zulhijjah ini. Jadi hari-hari yang sangat dahsyat. Paling banyak Allah mengampuni, paling banyak Allah mengabulkan, paling banyak Allah menyelamatkan, dan juga paling banyak Allah memberi pahala untuk kebaikan. Kita dapat mengisinya dengan puasa sunnah, boleh seluruhnya, boleh juga melakukan puasa yang biasa dilakukan, atau paling-paling kalau tidak bisa semuanya, minimal 1 hari, yaitu Arafah, puasa Arafah. Rasul bersabda puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang jika ada. Lumayan kan 2 tahun. Nanti Arafah berikutnya ngapus lagi, Arafah berikutnya ngapus lagi. Kemungkinan kita memang menanti keputusan Isbatul Hilal dari Saudiyah, tapi dah anggar, suka ada aja perbedaan. Yang penting kita meniatkan bahwa 9 Zulhijjah adalah kita melakukan puasa. Karena memang ulama dari dulu sudah pendapat. Maksudnya kalau pas Jumat kita apakah tuntunannya gimana? Apakah Jumatan atau gimana? Oh iya, nanti itu babnya sholat Idul Adha ya. Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah sebanyak-banyaknya. Ya, bisa full, bisa juga selang, paling tidak maksimal itu, kalau tidak pun itu Arafah kita lakukan ya. Para ulama beda pendapat, Arafah itu patokannya wukuf atau hari ya. Kalau patokannya wukuf berarti gimana Saudi? Wukuf ya ikutin ya. Kalau patokannya hari berarti asal ke 9 Zulhijjah kita puasa, mau ada wukuf mau tidak ada wukuf. Idealnya wukufnya di Saudi dan 9-nya di kita berbarengan idealnya. Mudah-mudahan ya bisa berbarengan. Kalaupun tidak, kita berpatok kepada 9 Zulhijjahnya hari ya, dan mengikuti pemerintah tentunya. Yang kedua, diperbanyak lagi adalah sholat sunnah. Sholat sunnah diperbanyak di 10 hari Zulhijjah ini ya, karena kebaikannya sangat dilipat gandakan, sangat besar, dan juga amal soleh tidak ada yang mengalahkan amal soleh di hari-hari ini ya, terbaik dan paling afdal. Sholat sunnah, witir, terutama tahajud dan duha, sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan wasiat ini sampai aku mati. Ini wasiat Rasul sampai mati, kita harus jaga ini. Sholat witir sebelum tidur, sholat duha, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu wasiatnya Rasulullah. Kalau kita bisa pegang sampai mati, kita jangan lepaskan. Lalu ada sunnah-sunnah yang lain, terutama rawatib. Kalau di bulan-bulan lain rawatib rada-rada hoream, nah 10 Zulhijjah mah jangan sampai lepas. Rawatibnya jangan sampai lepas. Dari besok mulai hari maghrib sampai nanti hari ke-13 itu dijaga untuk puasa sunnah ya. Untuk untuk berzikir. Kalau puasa stop sampai 9. Itu kesananya diharamkan. 10, 11, 12, 13 diharamkan. Lalu yang ketiga, ibadah yang bisa kita lakukan adalah berzikir. Ini yang ingin saya sampaikan, ditekankan itu zikir. Para sahabat mulai berzikir, mulai takbiran dari tanggal 1. Takbir yang mutlak ya. Zikir yang mutlak itu dimulai dari tanggal 1 sudah berkeliling zikir. Ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, ke kebun-kebun, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat perkumpulan, itu mereka sudah mulai bertakbir. Lihat hadisnya dalam Bukhari ya, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Zainab istri Rasulullah SAW, para sahabat lain mulai bertakbir tanggal 1 sampai tanggal 13. Itu jadi takbirnya 13 hari. Namun di kita belum lumrah takbir dimulai dari tanggal 1, bisa disangkan atau lebaran tanggal hiji, kita mah cukup malam malam adhanya aja. Namun kita laksanakan sunnah itu di rumah-rumah, mungkin di tempat pekerjaan itu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di rumah, di supir mungkin lagi nyetir atau lagi mengemudi atau lagi di kebun, di sawah, banyakin takbir dari tanggal 1 sampai 13. Tapi kalau secara syiar umumnya karena belum lumrah, kita cukup di malam adhanya saja supaya
sama dengan kaum muslimin yang lain. Kemudian ibadah yang dianjurkan di 10 pertama Zulhijjah ini selain berzikir adalah melaksanakan kurban bagi yang mampu, kemudian melaksanakan haji dan umroh bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita dapat menyiapkan diri untuk masuk ke 10 Zulhijjah. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kita agungkan syiar ini. Kita hormati 10 hari ini, kita syiarkan, kita agungkan. Karena hanya orang yang mengagungkan syiar Allah yang punya ketakwaan hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Min taqwal qulub, ketakwaan hatinya. Nah, berkenaan dengan sholat Jumat yang bertepatan dengan Idul Fitri, memang banyak sekali hadisnya bahwa Rasulullah SAW tanda petik ya merukhsah atau bisa dikatakan menggugurkan sholat Jumat yang bertepatan dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jika Lebaran bertepatan dengan sholat Idul Fitri Adha, itu dalam hadis sebutkan ya, di dalam Ibnu Zubair juga itu sangat dijelaskan itu rincinya bahwa Rasulullah SAW itu tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi sholat zuhur, dan itu pun dijamak ke asar atau dijamak ke sebelumnya. Jadi tidak. Kenapa? Karena Idul Fitri itu sibuk, orang-orang sibuk dengan silaturahim, sana kemari, bersafar. Kalau Idul Adha orang-orang sibuk mengurus daging. Ya. Kalau kita Idul Adha nyembelih itu daging pasti banyak di situ kan, di belakang gitu. Kecuali kalau memilihnya menyembelih di hari berikutnya. Tetapi kan syiar adhanya nggak dapat. Kalau kita memilih menyembelih di hari ke-11, 12, 13-nya, syiar hari adhanya tidak dapat. Padahal kata Nabi, sebaik-baik ibadah di hari adha adalah ngagolontorkan getih. Ya, afdhalul ibadah fi yaumil adha iraqatud dam. Iraqah itu numpahkan, dam itu darah. Maksudnya darah kurban. Itu ibadah paling afdal di hari adha. Kalau kita tidak melaksanakan itu, kita tidak mendapatkan keutamaan menyembelih di hari adha. Walaupun dibolehkan menyembelih di hari tasyrik, tetapi kemuliaan adha dan keutamaan adha itu kita tidak dapatkan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah tadi, pilihannya ada dua. Yang pertama adalah sama-sama kita tidak Jumat tetapi diganti dengan zuhur, yang kita jamak ke asar atau kita tarik ke atas boleh, atau kita tetap melaksanakan Jumat ya dengan catatan bukan gantian, ya berhenti dulu ngurus kurbannya gitu, digeser dulu ke sana silahkan. Tapi menurut saya mah gimana luangnya aja. Kalau memang melaksanakan Jumat itu luang, dapat dilakukan dengan mudah, itu dipersilahkan. Ada lagi pendapat ketiga, yaitu sama sekali tidak Jumat, sama sekali tidak Jumat dan tidak zuhur juga, keringanan, itu keringanan. Tetapi ini tidak populer, bahkan beberapa lembaga fatwa pun menolak pendapat yang ini. Jadi menggugurkan dua-duanya itu bukan pilihan dan ditolak dan mengatakan la aslalahu, sama sekali pendapat yang tidak punya dasar. Karena Rasulullah kalaupun tidak melakukan Jumat itu beliau menjamaknya baik ke atas atau ke bawah. Menjamaknya setelah sholat Idul Adha berarti takdim, atau menjamaknya setelah sebelum asar, bareng dengan asar maksudnya, jamak takhir. Jadi pilihannya itu, silahkan Jumat atau dijamak ke atas atau jamak ke bawah, atau tidak dua-duanya. Tapi yang ketiga ini tidak punya dasar yang kuat, dan bahkan lembaga-lembaga fatwa pun menolaknya, tidak punya dasar yang kuat, karena kewajiban, salah satu kewajiban zuhur atau asar itu tidak gugur dengan apapun gitu, tidak dapat digugurkan dengan apapun. Jadi kalau tidak dua-duanya itu pendapat yang sama sekali tidak bisa diterima, meskipun ada, tetapi tidak dapat diterima. Nah, nanti gimana keputusan DKM ya dikembalikan kepada keputusan DKM. Mau Jumatan silahkan, mau tidak juga ada kerukhsah, ada keringanannya, mau diganti ke zuhur juga berarti nanti jamaah asarnya jamaah, berarti nanti sholat asarnya itu jamaah zuhur dan asar ya. Kalau mau jamaah ba'da id juga silahkan, tapi masyarakat umum nampaknya tidak populer begini, akan jadi pertanyaan ya. Misalkan setelah Idul Adha
hadirin sekalian, karena kita bertepatan dengan Jumat, marilah kita laksanakan sholat Jumat atau zuhur jamak di sekarang di ba'da Idul Adha. Itu juga ngumumkannya agak riskan juga. Tidak semua orang thalabul ilmi karena jadi tidak dapat memahami. Ala kulli hal dikembalikan kepada masing-masing penyelenggara ibadah Jumat. Biasanya di sini gimana? Pernah 2 kali, jadi yang 1 kali tetap Jumatan, tapi ternyata daging banyak yang hilang. Waduh. Yang kedua kali harusnya kita menyembelih di hari tasrik berikutnya. Iya. Itu jauh lebih aman. Iya, cuman tadi aja kalau nyembelih di tasik itu aja kehilangan momentum ibadah paling afdol di hari itu ya. Afdol ibadah fi yaumil adha atau fi zilhijjah fil ashir zilhijjah iraqatud dami. Itu Karena aja. kalau potong Jumat itu yang jaga cuma ibu-ibu, sedangkan ibu-ibu lemah kemampuan untuk menjaga daging di sini, di sana kayak. Tapi kok bisa ya orang mau daging ke Jumatan gitu? Nggak kepikir itu. Kan orang makan Jumatan gitu. Ini mau. Sekarang ada yang nyopet lagi tawaf ada. Oh itu mah dari dulu. Kalau tawaf nyopet mah dari dulu. Tapi kalau ini waktu Jumat, dagang aja jual beli transaksi itu diharamkan waktu Jumat itu. Kan nggak boleh. Wadharul bai', segala macam transaksi bisnis dan keuangan hentikan 30 menit ketika Jumat. Siapapun dia dan dimanapun dia, baik ibu-ibu yang tidak Jumat atau bapak-bapak yang sedang Jumat. 30 menit ketika khatib berkhutbah tidak boleh ada transaksi. Kalau ada yang masa transaksi, katakan padanya la arbahakallah, semoga Allah tidak memberkahi keuntunganmu. Gitu. Ini bukan jual beli, malah mahok ini. Mahok di waktu Jumat. Dia nganggapnya lebih afdol mungkin mahok di hari Jumat. Ini afdol nih mahok di hari Jumat kayaknya. Mauzubillah ya. Ya nantilah dilihat gimana baiknya saja. Yang jelas ada keringanan, ada rukhsah dari Rasulullah SAW untuk menariknya ke asar atau menariknya ke atas. Tapi kalaupun terpaksa kita nggak Jumat, itu yang paling tepat menurut saya itu dijamak ke asar, ditarik ke asar ya, Jumatnya. Jadi nanti asarnya itu zuhur dulu baru asar, lebih aman ya. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari. Ada beberapa hadis, 3 hadis sisa ya dari Kitabul Muamalah. Allah Akbar, mana kacamata saya? Ada 3 hadis yang tersisa di bab muamalah ya. Kita tuntaskan sekarang. Terakhir kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim ya, istrinya ya. Itu bukan. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Sarah, itu wanita tercantik pada zamannya. Ajmali au ahsanin nisa, itu yang paling cantik di zaman itu sedunia ya. Namun ditaksir oleh Raja Titus, bukan Raja Namrud, ini raja lebih juniornya dari Namrud ini. Ditaksir, kemudian Nabi Ibrahim ditanya siapa wanita yang bersamamu? Oh ini adikku katanya. Kemudian si raja itu kalah cunihin waktu itu Ibrahim sedang nggak ada, istrinya itu disuruh menghadap ke istana bersama ajudan dari kerajaan. Nah di istana tersebut si raja itu cunihin, ingin terus meraih tangannya Sarah. Ditowel lah bahasa orang namanya cunihin ya, raja ya. Tetapi setiap raja itu mengulurkan tangannya tiba-tiba tipalitek dan tersungkur begitu, kesakitan, bahkan terakhir menjatuh ya, ngagubrak. Sampai 3 kali si ajudan tersebut mengatakan, wahai Sarah, kalau kamu tidak sembuhkan itu raja, kamu akan difitnah, dituduh membunuh raja. Gitu. Jadi kalau kamu tidak sembuhkan, akan ada tuduhan, dakwaan, qatalatu, wanita ini telah membunuh dia. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah agar raja ini disembuhkan, dan sembuhlah si raja itu. Tetapi dia kapok, si raja itu kapok dan mengatakan, bawalah wanita ini kepada si Ibrahim itu, karena dia wanita ini bukan manusia, dia itu makhluk lain lah, karena tidak bisa disentuh begitu. Faedah dari hadis itu adalah bahwa Sarah ketika mau berhadapan dengan raja itu berwudu, sholat 2 rakaat ya, dan
berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejahatan orang kafir. Nah, para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa sholat itu dapat menjaga ya orang yang melakukannya dari kejahatan siapapun ya. Barang siapa yang menjaga sholat, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Barang siapa yang menjaga sholat, sholat akan menjaganya. Itu kurang lebih hikmah dari kisah Nabi Ibrahim tadi. Barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjaganya. Saya sudah menandai, tapi di mana ya? Allah. Tadi malam ditandai, lupa tandanya, kelewat. Allah. Ini dia, masya Allah. Ya, tadi kisah Ibrahim ada di hadis nomor 992. 993-nya tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi untuk meluruskan agama Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi dan mengangkat jizyah karena orang-orang sudah masuk Islam. Ya. Wa yafidul malu hatta la yaqbulu had. Nah, nanti kelak di akhir zaman akan ada tanda kiamat yang cukup besar juga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim yang adil untuk memutuskan perkara-perkara manusia dengan keadilan. Hakaman muqsiton ay hakaman adilan. Fayaksirus saliba, menghancurkan salib. Ada yang mengartikan menghancurkan salib itu karena orang-orang Nasrani ini sudah masuk Islam kembali dengan seruan Nabi Isa. Wahai sekalian kaum Nasrani yang kalian menyembah aku, kembalilah kepada agama tauhid, agama Allah, dan hancurkan salib-salib. Dihancurkan salibnya oleh orang Nasrani sendiri ya, karena ngikuti Nabi Isa dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa turun ke dunia itu bukan sebagai nabi baru, tapi nabi yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi statusnya mengikuti syariat Nabi Muhammad dan tidak mengikuti syariat yang lain. Nanti beliau akan menyeru orang-orang Nasrani untuk kembali kepada tauhid ya, banyak yang masuk Islam lagi dan mereka menghancurkan salib karena itu adalah sebuah kebohongan dalam ibadah. Belum meninggal. Di mana dia? Rafa'ahu ilaih, Allah angkat kehadiratnya. Di mana? Allah alam di mana? Rafa'ahu ilaihi. Bahasa yang paling mudah mengartikan rafa'ahu ilaihi itu adalah di langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Romawi tidak membunuhnya, orang Yahudi, Romawi ya, dihasut Yahudi, tidak membunuhnya, tidak mensalibnya, tetapi Allah serupakan dengan yang serupa dengan dia. Dalam sejarah orang tersebut namanya Yudas Iskariot. Dalam bahasa Arabnya Yudas Iskharyuti. Itu diserupakan dan dialah yang disalib. Sementara Nabi Isa-nya rafa'ahullahu ilaihi, Allah angkat kehadiratnya di langit berarti. Ya, nanti akan diturunkan kembali tanpa membawa kenabian baru, tanpa membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariatnya, lalu mengajak orang-orang umat Nasrani untuk kembali kepada agama tauhid, yaitu Islam. Mengajak orang-orang Nasrani mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Setelah itu mereka masuk Islam, akhirnya membunuh babi yang mereka miliki dan menghancurkan salib yang mereka sembah. Jadi Nabi Isa mengingatkan orang Nasrani bahwa yang kalian lakukan adalah salah. Ayo ikuti aku untuk mengikuti kerasulan Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menghapus jizyah atau bayaran dari pajak keamanan lah ibaratnya ya, orang Nasrani, orang Yahudi kepada umat Islam. Dan itu jizyah itu tidak besar, hanya 100.000. Jizyah itu hanya 100.000 dan tidak bayar apa-apa lagi. Orang-orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, orang-orang kafir yang hidup bersama orang-orang Muslim dalam kedamaian, mereka itu tidak dikenakan apapun, sepeser pun, sesen pun, kecuali jizyah saja. Dan jizyah itu besarannya hanya 100.000-an, 1 dirham. 1 dirham untuk 1 tahun dan tidak bayar apa-apa lagi. Tidak ada pajak sama sekali dalam Islam. Yang ada. Untuk orang Islam namanya zakat, itu pun bagi yang punya uang 85 gram emas,
Dalam 1 tahun bayar cukup 2,5%-nya. Bagi orang kafir itu cukup bayar 1 dirham setahun dan tidak bayar apa-apa lagi. Kemudian wayafidul mal, ini jadi perhatian. Di antara ciri kiamat adalah wayafidul mal. Orang-orang pada punya uang hatta layak balu adu, sampai orang tidak mau menerima sedekah. Jadi istilahnya tuh bersedekahlah sebelum orang menolak sedekah kita. Itu tanda kiamat. Kalau orang sudah nggak mau menerima sedekah itu kiamat. Layak baluhu, tidak mau menerima sumbangan atau sedekah siapapun, ahadun, seorang pun tidak mau. Karena apa? Karena harta sudah melimpah, orang-orang sudah punya uang. Jadi kalau ada yang masih menerima sedekah itu tandanya kiamat jauh keneh. Kalau ada yang ngantri bansos jauh keneh kiamat berarti. Karena masih menerima. Nanti mah orang udah menerima. Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Berikutnya ini hadis nomor 994. Mudah-mudahan jadi pengingat kita ya bagi yang masih memilikinya. Mohon maaf dengan segala hormat. An Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala ya Aba Abbas inni insanun innama ma'asyiati min san'ati yadi. Wahai Abu Abbas, aku ini tidak punya pekerjaan. Aku ini tidak punya sumber kehidupan, ma'isyah, kecuali melukis. Ada seorang sahabat tidak punya penghasilan kecuali melukis. Buat orang, wajah orang, buat segala macam pemandangan, segala macam lah. Wa inni asna'u hadhihi tasawir. Akulah yang melukis itu lukisan itu saya pelakunya. Apa saya yang melukisnya gitu. Faqala Ibnu Abbas la uhadditsuka illa mas sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Ibnu Abbas, demi Allah aku tidak akan sampaikan nasihat kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW langsung. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sami'tuhu, aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang melukis sesuatu lukisan, fa innallaha mu'adzibahu, Allah akan mengazabnya. Hatta yanfukha fiha ruh, diazab terus sampai orang itu bisa menghidupkan lukisan yang dia buat itu. Dan tidak akan bisa. Jadi selama lukisannya belum hidup, itu diazab terus sama malaikat azab itu atas perintah Allah. Jebrot, so hirupkeun eta lukisan maneh. Ya, makhluk itu bisa hewan, manusia, pokoknya makhluk yang bernyawa lalu dia lukis, itu nanti Allah akan mengazab dia sampai dia berhasil menghidupkan itu makhluk. Kalau tidak sampai bisa berhasil maka azab tidak akan berhenti. Dijebrodan terus, hidupkan, ditantang sama Allah. Walaysa binafikh fiha abadan, dan selamanya tidak akan pernah hidup. Namanya juga lukisan kan begitu. Makanya saya sampaikan mohon maaf dulu, bisa ada yang masih ngukut lukisan di rumahna. Nah itu, ini hadisnya jadi peringatan. Hadis Sahih Bukhari. Farobar rajulu robwatan syadidatan wasfar wajhu. Orang itu sampai mukanya tuh menguning, saking takutnya gitu. Saking takut dan tidak punya solusi mungkin, wajahnya nguning, merah. Aduh, kumaha tuh? Saya ngan saukur, iya bisa nak. Saya tidak punya uang kecuali dari hasil ini. Sekarang temenang deh. Gitu. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, waihak, silakan mana? Kehed ya bahasa orang gitu. In abaita illa antasna fa'alaika bihadas syajar. Mun erek maneh terus ngalukis, lukislah pohon. Pemandangan alam semesta boleh itu mah, silakan buat pemandangan perahu, laut, langit, alam semesta gitu kan. Jangan buat makhluk hidup, susah nanti menghidupkannya. Kamu ngagambar wanita nu geulis, hese leuwih hese deui. Ngagambar aki-aki ge moal hirup di ditu. Kamu ngagambar wanita yang masih muda, lebih berat lagi. Dilukis. Jadi sekali lagi ini peringatan dari Rasulullah agar tidak terutama yang pertama melukis, menggambar kita sendiri nggak boleh kita bikin ya. Dan memeliharanya juga, menyimpannya itu juga tidak boleh, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Malaikat apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk. Malaikat hisab, malaikat maut masuk anggar.
Kan ada yang bertanya, Ustaz, atau kalau malaikat tidak akan masuk, kita senang dong, tidak akan dihisab, tidak akan dicatat amalnya, jeung moal dicabut nyawana. Nah, yang tidak mau masuk itu malaikat berkah, malaikat rahmat tidak akan masuk. Malaikat maut yang malaikat nanu suka nyatet teh rakib atid tetap masuk itu mah. Free akses mereka mah tidak ada yang halangin. Ya. Catat gitu. Jadi itu melukis dan membuatnya itu Allah mengancam dengan azabnya sampai dia sanggup menghidupkannya. Kalaupun terpaksa kita menjadi pelukis, in abaita illa antasna fa'alika bihadza syajar. Buatlah lukisan pohon. Kemudian apalagi itu mobil, otomotif, boleh tuh tulis lukisan otomotif boleh. Gambar perahu, gambar mobil. Kullu syai'in laisa fihi ruh. Yang penting segala sesuatu yang tidak bernyawa. Kullu syai'in laisa fihi ruhun. Yang penting yang tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Silakan. Kalau potret? Nah, potret itu ada silang pendapat potret itu. Karena potret itu bukan lukisan. Dia itu refleksi, artinya ada objek diambil kemudian di abdrek gitu. Seperti TV disorot kamera, disiarkan kembali, model begitu. Itu mah tidak apa-apa karena tidak melukis dan tidak membuat. Dia hanya memindahkan objek aja, ambil sini seperti di KTP ya. Itu kan potret. Tidak apa-apa itu. Atau foto di rumah kita itu ada foto pernikahan, foto ya bukan lukisan saya bilang, foto itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu lukisan. Dan potret itu kan nanti hidup lagi. Hidup lagi di potret. Iya. Jadi sekali lagi kalau lukisan ada ulama yang membolehkan. Kalau potret foto ya, foto itu sama dengan kamera. Ya. Itu boleh. Ya. Gambar disorot kamera atau foto yang kita pindahkan, kita abdrek itu boleh karena itu bukan lukisan. Sebagian ulama membolehkan. Bukan membikin ya. Itu bukan membikin. Yang benar-benar dilarang itu lukisan. Pembuatnya diancam azab, pemiliknya yang nempelkannya itu diancam dengan malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Malaikat rahmat dan berkah tidak mau masuk ke rumah itu. Itu. Kalau potretnya dikultuskan nggak bisa. Dikultuskan mah mau lukisan mau potret nggak boleh. Kalau dikultuskan mau potret mau lukisan nggak boleh. Itu mah sudah akidah mainnya itu mah. Sudah akidah itu mah. Ada potret-potret wali gitu ya Iya. Di apa tuh biasanya di ulama-ulama. Itu potret atau lukisan? Ya lukisan. Ya nggak boleh kalau lukisan. Lukisan nggak boleh. Kalau lukisan nggak boleh. Dan perlu diketahui Pak, mohon maaf sekali, ada semacam kajian lah gitu. Yang namanya kalau betul itu potret, foto itu ditemukan di abad ke-18 di Prancis. Siapa itu si Louis apa yang menemukan itu. Jadi kalau ada yang mengklaim foto di bawah abad ke-18 itu pasti dusta. Pasti bohong gitu kalau itu potret. Kalau mungkin direka iya. Direka sepertinya ini nih gambarnya nih direka ya mungkin, tapi kalau itu potret mengklaim potret di bawah abad 18 itu tidak mungkin karena belum ditemukan, jadi tidak ada potret di bawah itu. Namun lukisan ya jadi lukisan di foto. Nah ini yang lukisannya udah dibuat di akalan gitu ya, di akalan nah di akalannya. Ya kalau itu kategorinya potret tadi masih dipersilang pendapatkan, tapi kalau lukisan sudah jelas nggak boleh. Namun seaman-amannya itu menghindari. Saya ingat ada Letjen Agus apa ya di Kostrad itu masuk ceritanya itu. Beliau itu sudah hijrah dalam arti kata sudah mendalami agama dengan matang lah. Dulu ketika beliau Pangkostrad itu membikin patung salah satu pahlawan nasional lah. Ya, pokoknya buat patung lah. Ketika beliau sudah pensiun dan itu buatan beliau sendiri, dana sendiri juga beliau buat sendiri. Beliau hijrah dan ingin mentaubati kesalahannya. Akhirnya meminta secara resmi ke pihak Kostrad untuk ngambil itu patung. Dibawa ke rumahnya untuk dihancurkan. Nah itu.
yang sempat geger katanya ada apa namanya mantan Pangkostrat tetapi apa tanda petik ya seperti tidak nasionalis gitu, tidak menghargai pahlawan. Padahal beliau itu semata-mata karena saya sudah hijrah dan tahu agama, saya ingin apa namanya mengkifarati lah, menutup kesalahan saya yang dulu gitu. Dan akhirnya diizinkan oleh Pak Kasal waktu itu, Pak Dudung yang izinkan, silakan, karena itu barang milik Anda sendiri, properti Anda sendiri, ambil aja. Cuma dipahami secara politis yang lain-lain. Padahal itu murni orang mau hijrah meninggalkan foto itu gitu, patung itu. Jadi patung dan foto itu adalah objek. Kalau itu makhluk hidup, maka Allah akan menantangnya untuk menghidupkannya. Kalau itu hanya dipajang, maka malaikat rahmat dan berkah tidak akan masuk. Yang boleh dan mungkin kita miliki itu adalah foto yang sifatnya potret, hasil jepretan kamera atau jepretan video. Kan video juga kita tidak akan lepas dari video. Tiap hari kita video kan, tiap hari kita moto kan, touring kemudian dipoto kirim. Lamun kita saklek mah nggak boleh gitu juga. Maka potret mah beda dengan lukisan. Saya lebih condong pendapat ini. Potret itu beda sama lukisan. Kita tidak pernah melukis Pak Dokter lagi duduk, tidak pernah melukis. Kita hanya mindahkan potret sama media, pindahkan ke grup. Oh ada foto dokter lagi kajian. Nah seperti itu. Jadi patung juga kan? Ya kalau potret tidak apa-apa. Enggak, patung maksudnya itu yang waktu jenderal itu. Iya dilarang. Patung lebih parah dari lukisan. Karena itu diorama kan, diorama. Patung itu lebih parah dari lukisan, tidak boleh. Kecuali anak kecil, kecuali yang punyanya anak kecil. Mainan superhero Spiderman, terus Spiderman ngorondang anak kecil, tidak apa-apa itu mah, karena Rasulullah SAW pernah mendapati Aisyah itu mainannya ada kuda bersayap gitu, oleh Rasulullah dibiarin gitu, nggak apa-apa dah itu mainan anak kecil. Jadi dikecualikan patung itu mainan anak kecil. Kalau manekin saya lebih condong kepada nggak boleh, lebih mirip patung manekin itu. Timur Tengah di kepalanya nggak ada manekin. Paling-paling kalau kita mau buat manekin atau lukisan bernyawa, kalau kita mau terhindar dari azab itu, ada ulama ngasih semacam syarat lah, ditek-tek sebagiannya. Misalkan kalau kepala terlalu rada horor ya. Kalau di buku ini Arabiah Baina Yadaik, buku yang kita pakai di Imarat itu 2 semester, itu di ini misalkan gambar orang nih, peraga ya, alat peraga, hada muhandisun, ini adalah insinyur. Tah awakna dengan badannya tuh tengahnya tuh dikosongin, dikasih jarak, betul, dikasih jarak. Itu saya kira hasil ijtihad itu, dikasih jarak. Tapi kalau hulunya yang tidak ada, horor juga itu. Biasanya Ya. badan seperti Ya. Ini buat baju yang nyimpen baju gaul. Kayak kepalanya nggak apa-apa, kepalanya nggak ada apa-apa. Jadi dia tetap baju dari leher ke sini, nggak butuh kepala baju. Ya kalau memang itu tidak terkesan horor ya nggak apa-apa. Tapi kalau digambar, kalau di buku-buku pelajaran itu tengahnya itu dikosongkan gitu, diblur, tidak nyambung gitu, tidak bersambung. Kalau manekin itu kepala dihilangkan tidak apa-apa ya lebih baik, lebih bagus kepalanya, lebih bagus ya. Yang penting jangan utuh Pak Haji, yang penting jangan utuh. Jadi kalaupun kita terpaksa harus karena dagang baju kita harus punya manekin, jangan utuh patung seluruhnya. Kalau terpaksa kita ada misalkan lukisan yang mungkin tidak bisa kita hilangkan, tapi jangan seutuhnya, dibelah dengan perantara dan lain sebagainya. Apalagi kalau boneka robot yang pemuas itu, yang buatan Cina itu. Waduh, itu mah dosanya kemana-mana itu mah. Boneka full body ya, boneka wanita itu dosanya kemana-mana itu. Satu, kita tanda petik ya berpacaran dengan benda ya kan. Yang kedua menyerupai ciptaan Allah, itu lebih parah dosanya. Yang ketiga menyalahi fitrah, harganya 150 juta, mending beli istri tilu siki mahar 50 jutaan, waduh jong-jong eta mah DP-an ku sapi, aduh aman kan.
Gitu. Gitu. 50 juta itu 3 dapat, tapi ke kampung sana 30. Ya Pak Dokter, daripada beli boneka itu 150, mendingan beli istri kenging 3. Opat gitu ya malah Pak Dokter mah, insyaallah. Jaga warung. Kayak jangan doa nama abid ya salah. Insyaallah. Ini jangan warung tiasa lebar, besar boneka lebar. Konon bonekanya itu diklaim dapat melakukan seluruh aktivitas seorang istri untuk melayani suaminya dalam mungkin kegiatan sehari-hari termasuk kegiatan pribadi. Waliyazubillah, itu jelas-jelas memerangi fitrah manusia dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Menantang Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun atas nama teknologi. Teknologi sama sekali bukan buat itu. Teknologi sama sekali bukan buat bikin manusia yang serupa dengan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas ini ketika dibilang, "Wahai Ibnu Abbas, saya cuma dapat uang dari sini, ngelukis." Ibnu Abbas marah, "Waihak." Itu waihak itu bahasa umpatan. Mana teh boga otak nyari duitin lain misalkan gitu. Waihak. Geus bae kamu kapaksa buatlah gambar objek benda mati, silahkan sok. Hasajar, pohon, langit, pemandangan dan sebagainya. Ya. Kita sampai habis ya, ada satu hadis lagi. Kalau Allah Ta'ala, ini hadis qudsi berarti. Kalau ada kalau Allah dalam hadis itu hadis qudsi berarti. Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang menjadi musuhku di hari akhirat, kata Rasulullah. Ada 3 orang yang menjadi musuhku di hari kiamat. Pertama, rajulun u'tabi tsumma ghadar. Kata Allah Ta'ala, orang yang bersumpah dengan namaku tapi dia licik atau khianat. Demi Allah, ieu mah 3.000 ti ditu nage. Tah ka mamang jual 4.000, ngan boga 1.000 abdi teh padahal ti ditu ngan 1.000. Tah nyebut demi Allah nya eta nu berat. Orang yang bersumpah dengan namaku tapi untuk kebohongan. Itu kata Allah, akulah musuhnya nanti hari kiamat. Apa logikanya? Mamawan nama kaulah untuk kebohongan. Allah marah itu. Ya. Rajulun, seseorang atau bersumpah dengan namaku tapi dia gunakan untuk kebohongan, kelicikan. Tukang dagang kah dia tah? Demi Allah Pak, aduh teu can kenging ti itu nage teh. Kan sakieu cenah kenging debati sakieu moal tiasa rubah deui. Nah, itu kebohongan seperti itu bahaya. Wa rajulun ba'ahuran fa akala samanahu. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka. Itu musuh Allah nanti hari kiamat. Orang merdeka dijualan. Human trafficking atau apa namanya itu. Kalau dulu kan ada budak, ada sahaya dijual belikan bisa. Sekarang udah tidak ada. Maka itu Allah akan menjadi musuhnya. Yang ketiga, rajulun istajaro ajiran. Orang yang mempekerjakan seorang karyawan atau pekerja, ajiran fastaufa, dia sudah bekerja minhu untuknya, walam yu'tihi ajrahu, tidak memberi upahnya. Itu akan jadi musuh Allah di hari kiamat. Allah berfirman, akulah musuh orang tersebut. Ya, jadi apa namanya, yang punya karyawan, punya pekerja, kalau sudah mengerjakan pekerjaannya lalu tidak dibayar, dia kelak akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Auzubillah. Kalau musuh istri masih bisa kita berkelit, musuh orang masih berkelit, musuh Allah kemana berkelitnya? Auzubillah. Ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua, terutama tadi ditekankan untuk mempersiapkan 10 hari bulan Dzulhijjah agar kita dapat menginstal ulang diri kita menjadi pribadi yang diridhoi Allah Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadallahu yakum ajma'in, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kitul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.